kualitas itu tidak apa ya namanya, dengan kualitas tidak kurang ya dengan apa yang selama ini mereka konsumsi gitu. Karena kita hanya merubah konsep caranya jadi masukkan dalam tubuh gitu. Memang selama ini saya lebih kurang 8 bulan terakhir di masyarakat ya mereka antusiasnya ada satu cara gitu. Di samping selama ini yang mereka tahu cuma diminum gitu, ternyata ada yang cukup ditempel gitu. Nah disitulah mereka antusiasnya. Dan bicara tentang testimoni orang-orang yang alhamdulillah ya, tentunya bukan karena produk, wasilah produk, tentunya Allah yang menyembuhkan, ya banyak sekali yang berhasil disembuhkan gitu. Contoh sendiri saya pribadi kan gitu kan, alhamdulillah gula darah saya sekarang sekitar 140, walaupun itu masih dalam kadar, kalau kita bicara gula darah itu masih tinggi Pak ya, tetapi ya daripada 300-400 yang waktu itu kan gitu. Dulu udah lemes gitu nggak bisa apa-apa gitu. Beliau juga termasuk salah satunya efek dampak dari apa yang beliau gunakan produk ini, yang awalnya apa yang namanya nggak bisa apa-apa ya alhamdulillah ya, itu juga ada izin Allah juga ya Pak ya, tentunya Pak Adi ya, alhamdulillah beliau berhasil disembuhkan melalui wasilah dari produk-produk dari One More gitu. Jadi alhamdulillah banyak sekali manfaat yang dirasakan masyarakat gitu, walaupun nanti ada tingkat keyakinan percaya atau tidak, itu tidak biasa lah ya, apa ya namanya dalam masyarakat gitu. Jadi memang tantangan terbesar ya kita seperti saat ini kita merintis, tapi ya insya Allah lah mudah-mudahan, namanya merintis memang agak butuh pengorbanan, agak butuh kerja keras, tapi ketika semua masyarakat sudah merasakan ya insya Allah kita sudah ada di posisi yang berbeda. Jadi seperti itu. Apalagi untuk pemasaran, untuk pemasaran ini ya sebesarnya ada modal untuk bisa bicara ya bahasanya. Kalau udah bisa bicara kayaknya memang polos gitu kan, ini obat begini, paling kan gitu aja gitu. Itu kan jelas kaku. Benar. Itu untuk masyarakat itu tahu. Nah, itu caranya gimana? Apa diadakan pertemuan atau bagaimana? Tentunya udah pengalaman kan. Bapak sendiri. Ya, jadi gini, ada konsep edukasi ya, artinya kita memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat. Ini di One More memberikan ada beberapa cara tentunya Pak. Di samping adalah kita ada dua konsep yang namanya online dan offline. Online itu otomatis kita memberikan edukasi, memberikan pendidikannya, memberikan pemahaman tentang produk-produk kita itu secara online yang akan disampaikan. Bukan saya yang menyampaikan, tapi orang yang benar-benar ahli di bidangnya, pakar di bidangnya, itu ada Dr. Raden Setio dari pusat yang bertugas. Dia menyampaikan informasi mengenai keunggulan, manfaat, dan segala macam lah yang berkaitan dengan produk. Bahkan di situ juga boleh tanya jawab seputar tentang permasalahan-permasalahan yang dia rasakan gitu. Itu bisa dilakukan biasanya kalau nggak malam minggu atau malam Sabtu ya, itu lewat via Zoom. Jadi kita ada pertemuan online kan gitu. Atau yang kedua secara offline. Secara offline ada beberapa cara. Yang pertama adalah secara skala besar. Skala besar artinya kita sewa tempat di hotel segala macam, kita undang mereka ke hotel tersebut. Nah kita akan menyampaikan apa dari keunggulan dari produk-produk ini. Atau kita bicara skala kecil. Skala kecil seperti apa ya? Seperti ini Pak. Pak Adi ya. Jadi skala kecil seperti ini, artinya kita datang ke tempat seseorang, kita jelaskan kepada mereka gitu kan, kita berikan pemahaman tentang ini apa, manfaatnya apa, terus peluang usahanya bagaimana, itu kita jabarkan. Jadi sebenarnya banyak perusahaan sudah banyak mengeluarkan cara untuk agar masyarakat memahami tentang produknya maupun tentang bisnisnya yang ada di One More gitu. Intinya adalah kuncinya adalah diri kita lagi gitu. Nah seperti sekarang mungkin ketika Pak Haji berminat kan gitu kan, insya Allah berminat. Ketika mungkin Pak Haji ketika mengawalnya kan bingung apa yang harus dilakukan. Kalaupun cerita dengan masyarakat bagaimana mulanya kan gitu. Ya, nah disitulah. Kayak keling. Ini kebalikan. Keling itu saya ikut, semua saya ikut. Bukan bidangnya ahli bicara dan memang tidak saya dalami ya. Jadi bahasanya untuk sampingan itu memang tidak jalan. Kalau untuk sampingan kalau tidak kita tekuni, ini apa bagaimana begini, itu nampaknya ya sampai situ-situ aja karena banyak sini. Antaranya ya rekan-rekan saya lah banyak masuk keling itu banyak. Ini yang lebih paham. Jadi
Kalau ini Pak ya, Pak Haji ya, jadi insya Allah mudah-mudahan saya sendiri sebenarnya gini Pak Haji ya, saya berangkat juga sebenarnya pada awal saya juga nggak bisa ngomong, artinya saya ini tipe orang pendiam, ya kan, cuman satu, kalau kita bicara itu artinya kita mundur ke belakang sedikit Pak Haji ya, jadi saya ini latar belakang saya cuma buruh harian kelapa sawit Pak Haji, buruh harian kelapa sawit di Muko-Muko, ya kan, itu saya lakukan. Ini aja kapalan tangan saya masih ada megang parang panjang dan basket gitu. Cuman kan kita kan bermain cuma satu, kita kan nggak mungkin hidup kita gini-gini terus, ya kan? Karena saya mengutip kalimat beliau pernah mengatakan bahwa katanya Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum terus tidak merubahnya. Artinya yang harus berubah ya diri saya sendiri kan gitu. Artinya kalau saya kayak gini-gini terus nggak akan pernah berubah. Akhirnya saya cari cara apa sih? Waktu Pak Mama pendidikan nggak ada, pengalaman nggak punya. Siapa sih yang menerima saya kerja kan gitu pertanyaan. Sedangkan saya ingin merubah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Saya cari cara. Akhirnya ada satu orang yang menurut saya itu adalah apa namanya itu juru selamat lah, ya kan, atau malaikat tanpa sayap saya lah yang Allah kirimkan, ya kan, untuk apa? Untuk saya merubah hidup menjadi lebih baik lagi. Dikenalkan satu bisnisnya seperti ini, tapi bukan one more. Itu beberapa tahun yang lalu. Akhirnya saya pelajari, saya sempat ngomong sama orang tersebut, saya nggak bisa ngomong, saya nggak punya keahlian, saya nggak punya pendidikan, saya nggak punya basic di situ. Cuman dia cuma ngomong satu, Mas Anggoro mau nggak? Ya mau, kalau bisa mau ya mau, ya sudah. Bukan bisa atau tidak bisa, yang penting mau. Akhirnya terus apa yang harus lakukan? Ya udah, Pak Anggoro, Mas Anggoro coba ikuti sistemnya. Dalam arti kata belajar, ya kan, dengan mana? Di pertemuannya, belajar secara online, belajar secara offline, ikutin aja. Sekali, 2 kali, 3 kali, ya insya Allah kita bisa. Sama halnya kita sekolah, kata dia kan. Dulu pas kita masuk sekolah apa langsung bisa bacakan enggak? Yang penting kita masuk sekolah aja kan gitu. Lama-lama bisa gitu kan. Tanpa disadari kok bisa ya kan gitu. Nah, itu yang terjadi di One More ini. Jadi sama aja Pak. Yang penting satu, kita punya kemauan dan kita punya kesiapan, dan yang paling penting adalah ada orang yang siap membantu membimbing kita gitu. Dari situ insya Allah bisa. Sama di sini, saya di One More di sini ya, saya juga belum punya pengalaman di One More. Mungkin kalau pengalaman bisnis seperti ini ada. Tapi ketika kita masuk di sebuah perusahaan baru itu kan suasananya berbeda. Konsepnya berbeda, pemahamannya berbeda, produk yang dikeluarkan juga berbeda, juga tentang marketing plan-nya juga berbeda. Artinya kita harus belajar lagi. Ya pertama juga saya katakan ketika mulai usaha ini ya salah-salah Pak. Uniknya saya cerita salah-salah aja, banyak orang tertarik gitu. Saya masih ingat cerita sama dia itu banyak salahnya. Jadi saya cerita dengan dia itu beberapa waktu yang lalu, pertama kali saya tawarkan ini kan udah sebelum dia ini akan seperti ini ya. Saya lewat telepon. Saya cerita begini-gini, ada PNG. Wah, dia nanya rasanya apa? Rasanya dingin gitu. Saya belum pakai. Wah, saya banget. Dia ujung-ujung dia banyak nanya, dia tertarik ikutin gitu kan. Tapi setelah dipakai, Pak, kok rasanya panas ya kan gitu. Ya saya berpikir dulu gini itu kan, mungkin pas saya pakai dulu, saya makainya kan sebentar, ngeles juga ujung-ujungnya gitu. Tapi yang saya pikirkan cuma satu, adalah kalau di bisnis ini uniknya adalah kita salah-salah aja, kita tetap kita akan mendapatkan manfaatnya. Tetapi kalau di bisnis, maaf ngomong, di konvensional, salah manajemen selesai. Ya kan itu. Nah, itu yang saya membuat unik. Nah, di sini kita di bisnis ini kita jangan takut salah, lakukan aja. Yang penting lakukan, insya Allah dengan banyaknya salah, ya insya Allah akan ketemu jalan yang tepat. Kalau di luar sana kan trial and error. Sebelum menemukan jalan yang benar, kebanyakan kita ketemu jalan yang salah dulu, salah, baru ketemu yang benar. Kalau di sini insya Allah kita dibimbing, kita diarahkan, akan dibantu oleh apa yang kita, insya Allah. Gitu. Nah, beliau juga ngomong, Pak, ini saya mau serius Pak. Mau bimbing ya? Insya Allah. Jika Allah mengizinkan saya diberikan kesehatan, umur panjang, insya Allah saya akan membantu Pak Wahyu. Kuncinya Pak Wahyu katanya kan. Apa itu? Mau. Kalau Pak Wahyu yang mau, Pak Wahyu yang nggak mau saya mau gimana? Nggak ketemu Pak ya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, mau dulu gitu. Insya Allah dia mau ya. Ibu coba. Belum. Karena dia masih baru rencana. Insya Allah. Aku juga baru daftar Mas. Artinya kan produknya belum pakai. Insya Allah saya daftar udah. Untuk apa harga itu? Nah, kalau harga gini. Biasanya kan masalah itu juga kan. Iya. Jadi ada beberapa, kita sebagai member gini Pak. Kalau harga ini sebenarnya kalau saya dikatakan banyak orang mengatakan produknya mahal. Sebenarnya saya katakan bukan masalah mahal atau tidaknya, tetapi kebutuhan. Karena kadang-kala kita masuk ke sebuah toko,
barang semurah apapun kalau kita nggak butuh dia nggak akan kita beli. Termasuk kita masuk ke sebuah toko walaupun harganya itu mahal, kalau kita butuh pasti kita beli. Nah, sama di bisnis ini sering orang nanya, kok produkmu mahal? Ada juga orang, ya sudah saya beli langsung. Kenapa? Karena dia butuh kan gitu kan. Jadi karena kebutuhannya. Sekarang gini, kalau kita bicara tentang harga, berapa sih harga produk kita? Harga kita ini ada 4 harga yang akan diberikan perusahaan kepada kita. Tapi saya nggak bicara 2, saya nggak bicara 4-4-nya, saya hanya bicara 2. Ya kan yang ingin saya sampaikan. Padahal sama aja. Ketika kita sudah terdaftar, tentunya ketika kita daftar gimana? Yang pertama kita lakukan seperti ini, Pak Haji ya. Pertama kita isi formulir seperti ini, mengisi formulir nama siapa, kemudian tanggal lahir, email kita, nomor HP kita dan segala macam. Kita tanpa minta KTP-nya, ya kan cukup isi formulir. Setelah kita ngisi formulir, tentunya kita membutuhkan yang namanya produk. Nah, tentunya produk ini kan ada harganya. Ada 4 harga yang diberikan perusahaan kepada kita, paket yang diberikan perusahaan kepada kita. Paket yang pertama itu jika Pak Haji membeli 2 paket, 1 paket, ya, 1 paket itu kalau kita contoh 1 produk aja Pak Haji biar enak ya. Betul. 1 paket, misalnya Pak Haji mau beli ini nih, ya kan, ya PNG. Ya PNG ini 2 paket, 1 paket isinya 2 bungkus. 1 paket, ya. Bukan, 2 bungkus, 1 bungkus isinya 25 lembar. Oh gitu. Jadi beli 1 paket, Pak Haji dapatnya 2 bungkus dengan harga berapa? Harganya 2.304.000. Ya kan, 2.304.000 dapat 2 bungkus. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau kita mau beli itu biasanya yang beli paket itu adalah paket orang-orang yang untuk kesehatan untuk diri sendiri, Pak. Kan gitu, untuk diri sendiri. Dia sama belilah untuk apa? Untuk diri sendiri kan gitu. Nah, jadi dia beli cuma 1 paket. Nah, kalau dia tertarik dengan bisnisnya, sering perusahaan mengarahkan, tapi ini sifatnya tidak memaksa. Ya, cuma kita mengarahkan bahwasanya kalau kita tertarik dengan bisnisnya, kita mengarahkan dia beli 15 paket. Nah, otomatis kalau 15 paket, hitung-hitungannya kalau hitungan kita kan lebih mahal, benar Pak ya? Pak Haji ya. Kenapa? 1 paket 2.304.000. Kalau 15 paket dikali 2.300.000, ketemunya kan 34 juta. Tetapi luar biasanya perusahaan ngasih promo. Perusahaan masa-masa promo dikasih diskon harga yang seharusnya mengeluarkan 34 juta, itu nggak sampai 34 juta, hanya 22.704.000, tapi dapat 15 paket. Kalau dihitung bungkusnya berarti 30 bungkus. Jadi lebih murah hitungannya per bungkus. Nah, sekarang pertanyaannya gini Pak Haji. Kalau kita ceritanya kita mau retail lah, bahasanya kita dagang, kita hitung dagang lah. Kalau dagang gimana? Nah, kalau dagang 1 bungkus ini kan isinya 25. 1 bungkus ini saya jual, biasanya berapa Pak Haji? Di Lubuk Linggau, di Sumatera Selatan khususnya, ini harganya Rp100.000 per lembarnya. Dan kemarin beliau udah berapa kali jual di Singkut ya, berapa jual selembar 150. Terus ada yang beli, ada alhamdulillah, karena dia butuh gitu kan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah adalah mereka terasa manfaatnya, kan gitu. Nah, ini 100.000 minimal. Jadi artinya kalau kita jual selembar 100.000, sebungkusnya 25 lembar, ketemunya 2.500.000. Iya. Kalau beli 1 paket tadi kan 2.304.000. Kalau kita jual lembaran ada 50 lembar, 5 juta kita dapat duit masuk. Ya kan, kalau kita bicara retail, kita bicara jualan. Iya. Ya kan? Kalau kita misalnya beli paket yang 15 paket tadi, berarti 2.500.000 dikali 30, ketemunya 75 juta. Sedangkan modalnya cuma 22.704.000. Artinya kita punya keuntungan lebih dari 100% kan gitu. Nah, itu yang pertama. Tetapi apakah Wanmar mengajarkan jualan? Tidak, Pak Haji. Pak Haji nggak jualan. Nah, dalam arti saya kesini bukan untuk Pak Haji beli produk, tidak. Tetapi kalau Pak Haji mau, Pak Haji silakan belinya bukan dengan saya, tapi belinya dengan perusahaan, gitu. Kan gitu. Beli dengan perusahaan. Kenapa? Pak Haji beli dengan perusahaan, Pak Haji bisa transfer sendiri, Pak Haji bisa bahasanya tuh bisa memilih produknya apa yang mau dibeli, kemudian Pak Haji transaksi sendiri, boleh, monggo silakan gitu. Melalui apa tadi ya? Aplikasi. Ada akunnya, iya. Memang tapi ada beberapa tahapan yang harus dilalui kan itu. Kita ini sama seperti gini Pak Haji. Mungkin Pak Haji pernah belanja di marketplace, Shopee, Lazada atau sejenisnya lah, toko online kan gitu. Itu kan biasanya kita punya akun dulu, setelah punya akun kita mau belanja apa masukkan keranjang, kan itu. Transfer uang, barang datang, tambah ongkir. Kalau kita enggak. Kita ini sama seperti itu, kita punya akun, kita mau beli barang apa, ini, tapi ada beberapa tahapan yang harus dilalui.
setelah itu baru transfer ke rekening perusahaan. Nah, kemudian setelah ditransfer ke rekening perusahaan, barang akan datang ke rumah Pak Haji atau alamat yang sudah dibuat oleh Pak Haji. Iya, tanpa biaya tambahan. Nah, itulah uniknya di One More itu. Jadi tanpa harus belanja gitu. Dan itu biasanya ya pengiriman itu rata-rata sekitar 7 sampai paling lama 10 hari 7 hari. Kan pengirimannya sampai di tangan kita. Karena kita mengirimnya dari Turki, Pak Haji. Gitu. Jadi itu dari 7 hari sampai 10 hari. Terus timbul pertanyaan gini, wah kelamaan, bisa cepat nggak? Nah kalau bisa cepat ada, biasanya kami ini punya stok Pak Haji, ya kan? Jadi daripada nunggu sudahlah. Jadi tetap kita belanjakan untuk Pak Haji, tapi barangnya kita kasih duluan. Tapi nanti barang datang itu langsung kita yang ambil gitu. Jadi cuman apa ya namanya? Muter aja gitu barangnya, mempermudah gitu. Itu cara yang sederhana gitu Pak Haji. Jadi intinya sangat simpel, sangat sederhana gitu. Nah, maksud kami di sini ya ingin ya kalau apa namanya, jika Allah mengizinkan juga ya kita bisa bekerja sama dengan Pak Haji, dan insya Allah kita akan ya memasyarakatkan tentang produk One More ini di daerah apa namanya? Tanjung Raden. Insya Allah ya apa ya namanya, masyarakat menerima secara terbuka tentang apa ya namanya produk-produk ini, ataupun kita mau sosialisasi misalnya, mengumpulkan di satu tempat di sini boleh, nanti saya datang, saya berikan informasi kepada mereka gitu. Jadi seperti itu Pak Haji. Boleh kalau ada masukan atau pertanyaan boleh berikutnya. Saya minum Pak Haji. Ya silakan. Ya kalau saya ikut sama seniornya dulu. Nah ini dulu kan, ini kan senior. Nah, aku loh Mas. Buntut Pak. Karena kalau saya pribadi itu dalam hal ini memang saya hobi bisnis, tapi bisnis yang real, ya apa namanya ya, konvensional, nyata ya yang nyata itu bela. Kalau saya memang hobinya situ. Iya. Maka saya sering berjalan ke sana ke sini ke situ ke sini. Memang seperti itu. Ya seperti ini ini termasuk yang baru. Kayak UFO, kayak saya ikut. Tapi ya seperti itu. Ada lagi jaringan pulsa, ya seperti itu. Gitu. Artinya bukan saya nyatakan itu suatu hal yang tidak menghasilkan, tapi mungkin karena bukan bidangnya, ya sehingga saya itu nggak begitu memasarkan satu bisnis yang seperti itu kurang greget lah. Kurang greget gitu. Adanya mungkin mamanya, ini loh saya ada ini, mau dah berapa? Udahlah, pokoknya 1 juta, bisa ada 850. Dalam batin masuk, ya udah nggak apa-apa. Yang seperti itu Pak, yang seperti itu. Ya. Kayak semuanya madu, kira-kira seperti itulah kan. Kadang kita madu, ada kawan. Nah terus ada nggak madunya? Ada. Dari si yang punya sekian saya jual sekian gitu Pak, paling yang sering saya lakukan. Iya. Kalau yang kayak gini ini paling saya ikutnya buntut bela. Karena nggak bisa seperti itu. Nah itu. Tapi maaf ini Pak Haji, tapi ada uniknya juga di sini ya. Di One More uniknya adalah kadang-kala kita tanpa harus terlibat secara langsung, ini bisa kita punya aset, punya bisnis. Contohnya gini Pak Haji. Di sini di bisnis ini mungkin kalau di konvensional itu harus kita one man show ya, artinya kita harus bekerja secara sendiri kan gitu. Artinya kita nggak bisa punya tim, tapi sifatnya kita yang harus memegang kendali kan gitu. Tapi di bisnis One More ini kita bisa bekerja secara tim. Artinya adalah seperti ini. Contoh, kalau saya tanya dengan Pak Haji punya nggak kenalan di Lubuk Linggau? Kenalan di Lubuk yang Linggau. dikenal, contoh kecil. Contoh ada nggak dikenal? Atau di daerah lain lah selain di sini? Ya Mirasi. Mirasi ada. Jadi sekarang gini, nah ini uniknya di bisnis ini, cara menjalankannya adalah kita nggak harus kita nggak harus ada di mana-mana. Apalagi dengan kondisi Pak Haji yang punya bisnis yang lain kan gitu. Jangan lihat saya, kalau saya sudah mentok-mentok kan di sini Pak Haji. Kalau saya diam nggak mungkin kan gitu. Tapi di ini bisa diberikan kepada mereka-mereka yang punya kesibukan juga loh. Bisa menjalankan, bisa. Ini gimana caranya? Asalkan kita kenal dengan orang tersebut. Contoh Pak Haji punya di Miras, sudah kontak aja mereka, terus nanti bisa ngomong dengan saya, Pak Anggoro minta tolong bisa nggak? Itu kebetulan tuh orang yang teman saya, keluarga saya atau siapapun itu punya masalah dengan kesehatan, ya kan?
Kalau Pak Anggoro mau minta tolong nih datang ke sana, kasihlah informasi. Mudah-mudahan apa yang diinformasikan oleh Pak Anggoro, orang tersebut kenalan saya, keluarga saya bisa mau menggunakan atau minimal tahu kan gitu. Singkat kata yang terjadi Pak, saya nanti ke sana hubungi beliau. Itu bisa. Dan ini terbukti ada beberapa teman-teman beliau ya. Yang di mana di Lubuk Linggau ya kan. Bahkan di Singkut pun di sini, wah Pak, maaf Pak, saya belum bisa, tapi ini nomor HP-nya bisa nggak dihubungi? Bisa. Akhirnya saya hubungi. Ada juga Pak Holik ya, Pak Holik itu dia punya teman di Bali. Di Bali dia punya teman. Apakah Pak Holik harus kesana kan enggak? Saya kontak, saya cari-cari siapa tim saya, upline saya yang ada yang berdomisili dekat situ. Ternyata ada. Sudah saya hubungi dia, minta tolong dengan dia. Dia sounding, cerita-cerita. Jadi artinya adalah suatu ketika kita memiliki bisnis ada di mana-mana, tapi kita belum pernah ke sana gitu, ataupun belum pernah kita ketemu dengan orang tersebut secara bisnis one more gitu. Nah inilah uniknya bisnis. Artinya sekalipun mungkin Pak Haji punya kesibukan dan segala macam, ya kan Pak Haji saya yakin punya masa, ya kan punya kenalan, relasi yang begitu luas, itu bisa. Apalagi kan Pak Anggoro tolong tuh di Lubuk Linggau, di Mirasi itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.